Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Fadil Zaktariano akan hands on mata kuliah Cloud Computing 2 dengan lab AWS Activity AWS Lambda. Jadi dalam aktivitas ini saya akan membuat fungsi AWS Lambda dan akan membuat peristiwa Amazon Event Rates untuk memicu fungsi tersebut setiap menit. Jadi fungsi ini menggunakan peran AWS identitas dan access management, peran IAM, dan kemudian fungsi untuk menghentikan instan Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2. Jadi di sini juga ada akses konsol AWS. Jadi langsung saja kita start. Sudah kita start. Setelah itu langsung teks pertama service, langsung cari ke menu Lambda ya. Lambda. Oke, sini. Setelah itu kita akan cari Lambda. Create function. Setelah itu kita cari auto forms create, kita pilih. Terus kita cari basic function, basic information dengan function name myStopinator. Kita pilih saja. Setelah itu kita cari runtime nya dengan memakai Python 3.11. Kita cari Python 3.11. Oke, setelah itu kita cari choose the change default action role. Itu kita ubah peran eksekusi defaultnya. Change default action role. Setelah itu kita cari execution role. Kita cari use an action role. Kita gunakan peran yang ada. Setelah itu kita cari existing role from the drop down list. Jadi kita di daftar itu kita cari peran yang ada, misalnya myStopinator role. Oke, setelah itu kita akan buat fungsi create fungsinya. Oke, sudah nih. Setelah itu tugas 2 configure the trigger, yaitu mengkonfigurasikan pemicu. Jadi dalam tugas ini kita akan mengonfigurasi peristiwa terjadwal untuk memicu fungsi Lambda dengan menetapkan peristiwa Amazon Event Rate sebagai sumber peristiwa atau pemicu. Jadi fungsi Lambda ini dapat dikonfigurasi untuk operasi seperti pekerjaan cron di server Linux atau tugas terjadwal di server Microsoft Windows. Namun saya tidak perlu menjalankan server untuk menghostingnya. Cari ada trigger. Kita pilih menu select a trigger. Nah, ini kah? Sebentar, trigger. Coba sebentar. Kita nyalain ini. Sebentar, coba sebentar saya kembali. Kita cari select a trigger. Ini kah ya trigger? Kita cari event break close open. Setelah itu cari create new role. Create new role. Rule name nya kita gunakan every minute. Every minute. Oke.
Setelah itu rule type-nya dengan schedule expression. Dan untuk ini tidak ada deskripsinya ya. Rule type. Oke, kosong kemungkinan ya. Schedule expression ini kita gunakan. Kemungkinan ya. Oke, red. Jadi itu catatan di sini tuh ya. Fungsi lambda setelah menyatakan itu berbasis jadwal lebih realistis, kemungkinan akan dipicu oleh dengan menggunakan ekspresi cron alih-alih ekspresi red. Namun untuk keperluan aktivitas seni, penggunaan frekuensi red memastikan bahwa fungsi lambda akan segera dipicu sehingga saya dapat melihat hasilnya. Oke, langsung saja kita tambahkan ADD ya. Oke. Setelah itu kita akan tugas 3 konfigurasi fungsi lambda. Jadi di bawah panel tuh kita akan cari function overview. Function. Kita cari function overview. Function. Manakah ini? Yang enggak ada di situ kok sih. Oke, lanjut. Setelah itu kita cari kode source ya. Kita hapus ya. Oke. Setelah itu setelah menempelkan kode ke dalam kotak, tinjau 5 baris di jika titik tambahkan jika dihapus. Maksudnya itu kita ganti replace the with region. Maksudnya gimana nih?
Setelah itu kita akan deploy. Jadi di salah satu grafik ini tuh ada menunjukkan beberapa kali fungsi yang saya panggil. Kemudian ada juga grafik menunjukkan jumlah kesalahan dan tingkat keberhasilan dalam persentase. Oke, lanjut tugas 4. Tugas 4, Amazon return to Amazon console. Masih 2. Amazon EC2. Setelah itu kita akan balik ke stand 2, kita refresh. Oke. Coba. Stand. Ini mana om? Oke. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Karena segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.